ketika emang ngerasa berat dan udah untuk self healing itu merasakan sudut panjang itu bakal kerasa kena hatinya banget lah gitu. Bener. Itu bikin tenang teman-teman, yakin deh itu. Kalau misalkan kita lagi capek, self healing yang terbaik tuh bersudut panjang. Karena bisa kalau cewek-cewek kan self healingnya tuh kayak shopping, jalan-jalan. Ya, Menurut betul aku itu bagus buat kayak aware sama diri sendiri, tapi menurut aku lebih baik yang terbaik itu. Menurut Sobat Wika Muda, self healing terbaik adalah sujud terpanjang. Setuju atau enggak kira-kira? Balik lagi sama aku, Clara Hairunisa Paulida di segmen Imsak. Oke, seperti biasa, kalau aku udah duduk di sini nih, tandanya aku nggak akan sendiri. Aku ditemenin sama narasumber yang kece-kece yang gak kalah dari narasumber sebelumnya. Oke, boleh Kak diperkenalkan dulu. Halo sebelumnya, halo Kak. Halo. Boleh Kak diperkenalkan terlebih dahulu, namanya siapa, dari prodi apa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa dari Prodi Teknik Elektro. Halo semuanya, aku Saleh Firaulia dari Prodi Teknik Elektro. Saya Aditya Muladijaya, saya dari Prodi Teknik Elektro. Dari prodi elektro ya Kak? Iya. Pantes nih rada serem gitu Kak, kayak hitam-hitam gitu. Tapi teknik tuh serem gak sih Kak menurut Kakak? Enggak sih Kak, Karena stigma orang-orang kan pasti serem kan? Aslinya mah lemah lembut kan? Oh, Hello Kitty banget ya, aslinya mah ya. Oke Kak, tadi sahurnya gimana Kak? Lancar apa enggak? alhamdulillah lancar. Lancar, kalau kakaknya juga lancar? Lancar kok, lancar. Lancar ya? Kakak lancar? Lancar. Makan nasi atau makan mie? Makan nasi dong. Makan nasi? Makan nasi. Makan Kak. nasi semua Kak? Makan mie. Oh, kalau mie kan sama dengan mepet Kak? Iya, mepet, kebetulan berarti mepet bener lah. ya? Berarti tadi abis sahur langsung kesini, kira-kira gimana Kak? Have fun kah atau ya gue masih ngantuk lagi gitu? Sejujurnya agak masih ngantuk. Oh sih. ya masih Tapi ngantuk ya. tetap semangat kok. Tapi kayaknya yang paling semangat tuh Kak siapa Kak Adit ya? Iya. Kak Adit. Semangat ya? Iya, semangat. Biasanya nanti ngantuk-ngantuk jam 6 jam 7 baru tidur Jam 6 lagi jam ya. 7 baru tidur lagi. Sampai jam berapa Kak? Sampai zuhur biasanya dibangunin mama sampai disuruh sholat. Oh sampai Boleh Kak. Kalau misalnya kan udah mau mendekati lebaran ya Kak ya. Berarti kan ini kan OTW Day 26 ya Kak. Berarti 4 hari lagi ya lebaran. Pada mudik gak Kak? Soalnya muka-mukanya kayak muka-muka orang jauh gitu. Enggak. Kalau aku sih nggak mudik karena emang orang tua di sini di Bogor. Kalau aku juga sama, aku nggak mudik, aku asli sini juga. Kalau saya mudik kebetulan ke Jawa Tengah, ke Kebumen. Kebumen. Iya. Itu berarti keluarga Kakak di Bogor gitu. Terus Iya. langsung mudik ke Kebumen. Iya, ke rumah nenek. Oh, Emang ke rumah nenek. Udah jadi rutinitas dari awal pernikahan orang tua, pasti lebarannya di Jawa Tengah Setiap tahun ya Kak. setiap tahun. Kalau misalnya mau mendekati lebaran kayak gini, kuliah libur gak Kak? Kuliah libur tuh menjelang hamin seminggu ya, udah Hamin mulai seminggu libur. emang udah Iya, mulai libur ya. libur. Terus kalau misalnya libur kayak gitu seminggu full panjang atau memang berapa Kak? Biasanya berapa hari gitu? Kalau misalnya liburan lebaran? Kalau seminggu itu dari hamin sebelum lebaran, hamin seminggu sebelum lebaran sama H plus seminggu lebaran baru masuk lagi. Jadi 2 minggu ya. 2 minggu ya. Jadi seminggu sebelum sama seminggu sesudah lebaran gitu ya. Jadi memang ada preparean untuk mudik gitu ya Kak? Ya, alhamdulillah ada lah. Alhamdulillah. Kak, kakak-kakaknya ini kan pakai apa sih PDH ya Kak? Iya. Dari himpunan ya berarti ya? Betul, dari himpunan. Nah, kan kalau misalnya himpunan ya Kak, terus apalagi sekarang lagi bulan puasa gitu ya, itu keganggu gak Kak? Apalagi kalau misalnya kuliah lagi di masa-masa akhir atau misalnya taruhlah misalnya kuliah di semester awal pun juga udah numpuk gitu Kak tugasnya. Itu balance gak Kak antara puasa, ibadah, sama himpunan, kuliah? Menurut aku justru ikut himpunan tuh jadi sedikit produktif sih. Karena di himpunan tuh kita tuh ada program bukber, terus kita ada santunan juga. Jadi kayak balance nih gitu. Apalagi di bulan Ramadan ya, bulan penuh berkah gitu. Kan banyak banget nih pahala-pahala gitu. Itu sih. Bener ya Kak ya? Jadi emang ada kegiatan santunan juga ya. Betul. Ini kakaknya sebagai apa di himpunan? Aku sebagai bendahara sih. Oh bendahara, iya kayak ibu-ibu bendahara sih emang mukanya.
narik-narikin duit. Kalau kakaknya di tengah? Kalau aku masih anggota himpunan. Oh masih anggota Iya, himpunan. betul. Kalau kakaknya? Nah, kebetulan saya ketua himpunan Tuh, mahasiswa elektro. pantes rada gahar ya kak. Rada serem gak tapi? Agak serem Oh, sih. Iya kak, karena kan dibilang kan kalau misalnya anak teknik itu kan banyak banget tugasnya gitu kak, betul apa enggak? Kebetulan betul, cuman karena kita udah mulai terbiasa ditekan dari awal ya. Widih. Alhamdulillah bisa balance lah, Bisa balance ya. organisasi, mata kuliah dan kesibukan di rumah juga. Alhamdulillah masih bisa. Masih bisa ngikutin ya kak, Iya. maksudnya artinya nggak tumpang tindih kayak gitu ya. Betul. Nah balik lagi nih kak ke tema kita, self healing terbaik itu adalah sujud terpanjang gitu. Setuju apa enggak kak? Untuk di jalan yang benar setuju sih ya. Tapi kan pasti semua punya self healingnya masing-masing Betul. ya. Betul. Kalau self healing kakak apa biasanya? Mungkin saya self healing saya sukanya jalan-jalan sih, motoran sendiri. Motoran. Iya. Tapi nggak lupa sholat ya kak? Alhamdulillah nggak lupa. Alhamdulillah. Justru kesukaan saya ketika dalam perjalanan itu ketika sholat singgah di masjid-masjid antar kota Oh, gitu. iya, Berbagai iya. macam budayanya kan. Iya, iya, betul, Seru juga betul. kayak gitu. Kalau kakaknya? Kalau aku sih, menurut aku setuju ya tadi pertanyaan tadi. Setuju karena kalau misalkan kita lagi capek, self healing yang terbaik tuh bersudut panjang. Karena bisa kalau cewek-cewek kan self healingnya tuh kayak shopping, jalan-jalan. Ya Menurut betul aku betul itu betul. bagus buat kayak aware sama diri sendiri, tapi menurut aku lebih baik yang terbaik itu. Lebih baik mendekatkan diri kepada Iya, Allah gitu betul. ya kak. Kalau kakaknya juga sama? Aku juga setuju karena apalagi bulan Ramadan ya. Apalagi temanya kan bersujud sepanjang Self healing iya. terbaik adalah sujud terpanjang. Iya. Nah kalau gini kan kalau di bulan Ramadan kan banyak banget nih, kita kan sujud terpanjang tuh kayak bisa tarawih, terus misalkan sholat juga kan di situ tuh bisa kayak kalau lagi capek di situ bisa Betul betul. betul kan. Karena kalau lagi stres kan biasanya di sujud terakhir tuh kayak ya Allah gitu. Iya kan? Biar Betul, lebih betul, luas betul. Buat mengendalikan emosi, ngeluarin nangisnya kayak gitu. Tapi ada pengalaman kak? Kalau stres langsung sholat gitu. Kalau lagi capek-capek banget gitu, ada sih. Biasanya karena apa tuh kak capeknya? Random sih kak. Kalau random. misalkan hari ini tuh banyak kejadian menurut aku nggak baik-baik banget, aku tuh biasanya ngeluapinnya di sholat aja. Lebih ke ya udah gitu, kalau misalnya stres langsung aja deh sholat gitu. Berarti secara gak langsung ibadah itu ngilangin stres ya kak? Iya betul. Setuju ya? Setuju. Tapi jangan di bulan Ramadan aja kak. Iya. Karena ada orang yang memang konsistennya di bulan Ramadan aja kak, tapi di pas setelah Ramadan kayak jadi kendor. Menurut tanggapan kakak gimana? Menurut saya sih tetap harus ya, karena ya yang terbaik kan tetap berserah diri kepada Allah kan, apalagi menjalankan kewajibannya, sholat wajib maupun sholat sunnah. Karena pasti aja ketika emang kita dengerin lagu atau lihat film, ketika emang yang mengiblatkan kepada Islam, pasti ya keluh kesahnya ketika kita berat pasti sholat kan kayak gitu. Jadi stresnya hilang ya kak? Iya, stresnya hilang. Betul-betul, daripada ke hal-hal negatif kan, Betul. mending betul. sujud panjang kan. Iya. Paling kalau misalnya kepanjangan nanti rada kaget nih orang nih kayak Dibangunin sih. khawatirnya gitu ya. Tapi kak, persiapan lebaran selain mudik tuh apa kak? Selain preparean untuk mudik, beli baju kah? Udah Bikin, udah dari kapan kak? seminggu yang lalu. Oh seminggu yang lalu. Karena kalau misalnya nggak buru-buru suka nyangkut di DC Cakung. Iya benar. Iya betul. Iya, apalagi kan suka ngewar gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya kakaknya beli baju juga? Kalau aku nggak sih, kalau buat persiapan lebaran ya mungkin aku lebih ke prepare buat bersih-bersih rumah, Oh gitu. ganti item yang di rumah. kayak Widih, gitu. jadi di upgrade di rumahnya nih. Iya betul. Biasanya apa aja kayak yang di upgrade kalau di rumah? Mungkin kayak gorden, Heeh. karpet, Karpet, ya, kayak disikat, gitu sih, Kak. di laundry gitu ya kak semuanya. laundry, betul. Rumahnya di laundry. Vakum sampah. Enggak dong rumahnya. Biasanya kayak gitu ya kak. Jadi ada kerja baktinya di rumah. Tapi memang betul kak, setuju aku. Jadi kalau misalnya di rumah aku juga ya pribadi, memang kalau misalnya setiap lebaran itu kayak jadi bersih-bersih rumah. Iya, karena suka ada inspeksi kesehatan gitu kan, kayak tetangga, kotor nih gitu kayak. Enak ya, Kak. Iya, debu nih gitu, nggak pernah bersih-bersih kali ya gitu. Kalau Kak Adit
Karena kan cowok kan cenderung cuek lah gitu. Kayaknya koko aja satu atau pakai sarung aja udah gitu. Iya, kalau sekarang sih paling buat sholat id aja ya. Sholat id, koko, sarung, peci. Udah kalau untuk kaos belum terlalu kepikiran kan udah umur-umur segini ya. Udah umur-umur Iya, Umur berapa nih? masih udah 2 ke atas lah ya. Oh, 2 iya, bulan iya. ke atas beda kayak lagi umur 18 tahun kan. Oh iya, udah Kaos pokoknya menggebu-gebu ya. seminggu plus lebaran tuh kaos harus beda-beda dan baru semua. Kalau Harus- sekarang ya udahlah gitu. Betul-betul Kak. Jadi kayak udah gak muluk-muluk lagi ya semakin gede. Biasanya kan suka rebutan sama adik ya. Kalau beli baju lebaran, betul gak? Betul. Betul ya. Kalau nggak kayak adi dulu nanti baru. Iya, ada dulu. Bete. Nah, Kak, kan apa namanya? Kakaknya tadi suka bikin kue gitu ya. Terus udah gitu tadi juga beres-beres rumah kayak gitu ya. Ada nggak sih Kak apa ya vibes Ramadan yang menurut Kakak paling berkesan banget kayaknya yang nggak bisa dilupain? Selain tiba-tiba jadi kerja bakti gitu setelah pas mau lebaran. Ini sih apa ya, kalau dari aku kan keluarga tuh kayak misalnya kayak maaf-maafan dulu, bayar maaf-maafan, terus udah gitu kayak nangis bareng. Terus Nangis bareng. kayak misalnya minta maaf sehari sebelumnya suka gitu. Jadi kayak Oh, sehari sebelum lebarannya. mm, Oh, jadi itu kayak apa ya Kak? Iya sih, Kayak- emosionalnya lebih dapat ya. iya, Biasanya minta maaf ke siapa dulu Kak? ke orang tua dulu. Ke orang tua dulu. Iya, baru nanti ke nenek kakek gitu. Jangan ke tetangga dulu ya kan, muter nanti ke tetangga baru ke orang tua. gitu. Tapi cuci kaki ibu, Kadang sih. kadang sih, Iya, tapi nggak tapi- apa-apa lah Kak. Itu kan sebenarnya cuma simbolis aja ya Kak. Yang penting kan minta maaf dan dimaafkan, jangan diulangi lagi gitu Iya, sih gitu. sebenarnya yang penting. Kalau Kakak ada vibes berkesan selama Ramadan? Kalau vibes berkesan sih buat aku, buat di tahun ini ya, mungkin aku pertama kali sama keluarga aku tuh bikin kue bareng Bikin dan kue baru bareng. kumpul bareng pertama kali. Oh iya Kak. Iya, soalnya keluarga aku lumayan pada jauh juga, jadi kalau misalkan lebaran sebelumnya tuh kita tuh jarang ketemu, jadi rumah tuh sepi. Kalau sekarang tuh alhamdulillah ramai banget, kerasa banget vibes lebarannya. Vibes lebarannya lebih dapat ya Kak, Iya, jadinya ya betul, lebih Kak. hangat ya. Iya betul. Kalau kakaknya? Kalau saya Ih jangan nangis Kak. Ya belum. enggak, paling vibes yang saya suka ketika menjelang Ramadan ini saya mudik kan, pakai motor sendirian. Pakai motor. Iya. Oh ini jadi disclaimer pakai motor Kak. Iya, pakai Wah motor. seru ya. Iya. Emang sebelumnya bareng mobil sama keluarga. Cuman karena keluarga kan biasanya Hamin seminggu udah berangkat ke sana. Kalau saya biasanya mepet-mepet karena di minggu keempat Ramadan tuh kan malah banyak bukber nih dari Iya, teman SD, betul, SMP. betul, Makanya betul. saya mau di sini dulu aja. Betul. Saya Hamin 2 baru berangkat naik motor sendirian. Kayak gitu. Jadi tapi Kak kalau misalnya naik motor sendiri itu anginnya kuat Kak? Pakai jaket 3 sih biasanya. Pakai jaket 3, Jaket bulu 3. angsa 3-3-nya gitu. Betul, anget. Nah Kak, kan tadi kan udah mengenai vibes gitu ya kayak vibes itu. Ada gak sih Kak, boleh deh disampaikan dulu sebelumnya ke teman-teman Wika muda gitu ya. Kalau misalnya self healing terbaik itu bagi teman-teman yang masih bingung gitu ya, maksudnya masih kurang setuju gitu. Self healing terbaik itu sujud yang panjang gitu. Emang iya gitu. Boleh deh Kak diyakinin dulu teman-teman Wika mudanya. Ya mungkin ya buat teman-teman Wika muda, saya sepakat dengan persepsi self healing terbaik itu sujud panjang. Karena ketika emang teman-teman udah ngerasain di fase itu, nanti bakal ngerasain vibes-nya sendiri. Itu nggak bisa diungkapin pakai kata-kata menurut saya Iya, kayak. betul-betul, Tapi Kak. ketika emang kita udah ngerasa berat, terus kita emang udah buntu, kita nyari referensi dan alhamdulillah dari acara sekarang mungkin bisa jadi referensi teman-teman Wika muda nih. Betul betul Ketika Kak. emang udah merasakan dan ketika emang ngerasa berat dan udah untuk self healing itu merasakan sujud panjang itu bakal kerasa kena hatinya banget lah gitu. Bener bener bener. Itu Kak. bikin tenang teman-teman, yakin deh itu. Yakin daripada kan apa namanya nauzubillah ya Kak kayak ke hal-hal yang negatif gitu ya, ke narkoba, minum-minum atau Iya. dan lain sebagainya Iya. gitu. Mendingan kita pergunakan kalau misalnya stres ya udah gitu sujudnya panjang aja lah gitu. Nangis sejadi-jadinya gitu ya Kak. Betul, betul, betul. Kadang sampai capeknya nangis kita tuh sampai ketiduran Kak. Sampai ketiduran pas lagi sujud Kak. Oh Enggak, maksudnya pas sujud terakhir, pas udah selesai gitu, nangisnya itu bakal lebih lepas. Iya. Nah di situ bakal
kecapean Oh, juga. bakal plong Iya, setelah betul, sujud. bakal Tapi plong. assalamuaikum dulu kanan kiri kan. Oh, maksudnya Kalau diselesai. enggak batal dong. Maksudnya artinya diselesaikan dulu kan sholatnya. Oke, oke, oke. Terus Kak, kalau misalnya di himpunan sendiri itu ada agenda-agenda nggak Kak? Pas mau mendekati Lebaran ini atau setelah Lebaran biasanya? Entah itu kumpul-kumpul atau apapun itu. Kalau di Ramadan ini dulu paling kita selalu rutin ya ada buka bersama sama oke. santunan untuk anak yatim, dan menjelang Lebaran paling ya kita menjelang Lebaran nih sebelum pada libur kan, karena udah mulai pada libur tapi belum pada mudik, kita bersih-bersih sekretariat dulu. Oh, jadi tidak meninggalkan dalam keadaan Betul. kotor ya Kak? Karena kan kalau ditinggalin seminggu 2 minggu karena libur, karena pada sibuk Lebaran juga kan, sekretariat kotor juga sayang juga gitu. Betul, Makanya betul. kita ngadain, coba kita bersih-bersih dulu. Selain kita bersih-bersih di rumah, kita bersih-bersih di rumah kedua kita, yaitu oke. sekretariat elektro. Masya Allah. Tapi teman-teman juga pada ngebantu ya Kak? Maksudnya Ya. nggak ada yang bolos-bolos ya Ah, untuk bersih-bersih? pasti kalau bolos-bolos karena udah mendekati Lebaran ya pasti ada aja. Cuman ya kita mau bareng-bareng aja nih, yang ada aja. Oh, yang Ketika emang ada udah aja. pada mudik kan, kita masa harus maksa dia. Iya kayak, nahan dulu ayo juga di bro, sini." datang dulu bro, Iya, bersih-bersih. ya udah seadanya aja kalau bersih-bersih. Yang Seadanya penting aja ya bersih Kak. Berarti tadi apa ada agenda santunan ya Kak? Betul. Dan itu dilakukan kan berarti sekarang lagi masa jabatan Kakak ya? Iya. Kak Adit gitu ya? Betul. Sebelumnya ada juga nggak Kak? Kayak agenda-agenda santunan gitu selama Oh, bulan suci Ramadan? Di masa jabat Di masa sebelumnya. jabatan sebelumnya? Alhamdulillah ada, karena itu udah program kerja inti ya, bisa terbilang inti, karena kita nggak terpaku sama program kerja yang kejuruan aja gitu, tapi dengan kita berbuat kebaikan dan kemanusiaan itu, saya percaya bisa mempermudah kuliah kita, dan Masya di sisi Allah. lain untuk amal ibadah kita juga. Betul. Masya Allah ya, jadi ternyata tuh menurut orang-orang teknik serem-serem ternyata enggak ya? Salah itu stigmanya, salah. Salah. Nah jadi santunan itu dilakukan artinya repetitif ya Kak, berulang ya setiap Betul. tahun ya Betul. gitu. Dan buka bersama gitu ya Kak, Iya. menjalin silaturahmi gitu ya. Kalau misalnya sebelum pada mudik berarti kumpul dulu Kak di sekret. Kumpul dulu sih, kayak kemarin contohnya kita udah melakukan buka bersama, kumpul dulu, karena buka bersama itu mencakup sama teman-teman alumni, teman-teman dosen, sama teman-teman himpunan juga, kayak gitu. Jadi sama dosen-dosen juga Kak. Iya. Oh jadi itu bukan membangun silaturahmi antar anak-anak himpunannya aja ya Kak, cuman sama dosennya juga Betul. tetap dirangkul ya. Betul, betul. Tapi terakhir deh Kak, ini pertanyaan beberapa pertanyaan terakhir karena sudah menunjukkan pukul habis gitu. Pukul habis. Ya, terus jadi gini Kak, seberapa seru di elektro? Kalau misalnya bisa di-rate gitu, dan kenapa gitu bisa seru? Kalau dari aku Boleh. itu 9/10. 9/10. Seru banget elektro tuh karena orang-orangnya tuh apa ya, kayak saling membangun. Terus kayak kalau misalkan kita agak tahu apapun itu dibantu. Oke. Terus dosennya juga benar-benar baik-baik banget ngebantu kita. Terus banyak hal sih yang belajar baru kalau elektro. Terus kayak pokoknya tuh nggak serem, elektro tuh bener-bener kayak seru banget. Mungkin dari aku rate-nya itu 9/10 juga ya Kak. 9/10. Seru banget. Walaupun awalnya aku tuh takut banget masuk elektro. Kenapa takutnya Kak? Ngeliat maksudnya ngeliat kakak-kakak yang lain juga. Oh, tapi gitu. kakaknya kakak Adit dong, kakak-kakak yang lain. Yang lain selain Kadit juga gitu. Agak takut, tapi setelah dijalanin itu seru banget. Seru banget. Ngeliatnya juga banyak teman-teman yang menurut aku hebat, mau segi akademik atau non akademik pun terlihat keren banget sih menurut aku. Terus teman-temannya juga pada saling bantu, Saling aware bantu. banget, nggak yang apa ya, kayak nggak mendieman satu sama lain gitu deh. Nggak apatis gitu ya Kak. Iya betul. Apalagi banyak lomba-lomba kan biasanya kalau Iya teknik betul, tuh. Kak, Betul. betul. Kalau Kakak berapa Kak rate-nya? Kalau saya 1000 nih jangan-jangan. 10/10 Oh, pasti. 10/10. Karena untuk kenyamanan tadi udah dikasih tahu ya, tapi di sisi lain karena saya suka gitu kenal orang baru, suka kenalan sama orang dimanapun mereka berada. Karena di elektro sendiri kan ada forum komunikasi sendiri, jadi kita bisa kenal sama teman-teman elektro di seluruh Indonesia. Oh gitu Kak. Ya, berhubung saya suka jalan-jalan gitu, jadi ketika saya ke Semarang kemarin dan saya pun ke Bali,
ya ketemunya sama teman-teman elektro gitu. Selain kita bisa bertukar pikiran tentang mata kuliah, tapi kita bisa bertukar pikiran dengan membahas organisasi juga. Jadi relasinya jauh lebih panjang ya Kak. Betul. Boleh Kak sekalian yakinkan teman-teman UIK muda gitu untuk ayo masuk elektro gitu. Iya, buat mungkin persepsi teman-teman maupun perempuan laki-laki ya, yang takut masuk elektro, coba deh masuk deh. Nyaman banget, serius. Di sisi lain kalian bisa kenal sama teman-teman elektro sendiri di seluruh Indonesia, dan di sisi lain kalian juga bisa apa ya, mengembangkan diri bukan cuman di bidang keelektroan aja, tapi di bidang keorganisasian maupun di bidang lainnya gitu. Ketika emang teman-teman masuk elektro, terutama himpunan mahasiswa elektro IKA Bogor ya Kak ya. Betul Kak. Itu wajib yang utama gitu. Betul. Fardu ain ya. Kalau kakaknya satu hal atau satu kalimat gitu untuk teman-teman ayo masuk elektro gitu. Meyakinkan. Oh, dari aku sih buat perempuan ya terutama. Oh, perempuan kayak oke. aku. Jangan takut masuk teknik elektro karena menurut aku seru banget. Mungkin kelihatannya di luar kayak serem-serem, tapi itu bukan dari kita yang seremnya, mungkin dari yang lain. Siapa tuh? Tapi pokoknya seru banget. Kalau dari kakaknya. Kalau dari aku coba aja dulu masuk. Kan kita bilang ayo. Nah, coba dulu masuk, kan kalian bisa ngerasain tuh gimana serunya teknik elektro apalagi di UIK. Nah, kita kan apalagi kalau di UIK kan nggak ini ya, kita ada Islamisnya lah. Jadi kita bisa balance lah kalau gitu, bisa saling ngingetin gitu. Terus nah betul kata Kahim tadi, Kahim Adit itu kalau di elektro itu kan ada forum juga. Nah selain itu juga kalau di elektro kita tuh enaknya tuh kita sama alumni tuh nggak ini bisa saling komunikasi, Nggak terus canggung ya, ya Kak? nggak canggung. Terus kalau ada info-info diinfokan gitu loh, jadi nggak agak bingung sih, nggak bingung, jadi kayak lebih enjoy aja. Oh, jadi nggak ada gap ya Kak? Nggak Atau ada. senioritas gitu ya? Nggak Jadi ada. lebih ngeblend gitu ya, Betul, semuanya betul. dirangkul gitu. Dirangkul. Oke, jadi seperti itu Sobat UIK muda yang ada di rumah. Gak kerasa perjalanan kita udah akhir nih Kak. Padahal lagi seru-seru banget kan, ngebahas betul tentang elektro, ngebahas tentang self healing terbaik adalah sujud terpanjang. Dan Betul. setuju teman-teman dari elektro, daripada ke hal-hal yang negatif, mendingan ke hal-hal yang positif, yaitu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, segitu dulu ya teman-teman Sobat Wika Muda yang ada di rumah. Saya Clara Hairunisa Paulida pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti kita akan bertemu di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.